Apakah teman-teman sedang mengalami keputihan? Jika iya, apakah keputihan yang keluar warnanya kuning atau hijau atau bahkan merah? Dan apakah rasanya gatal? Jika iya, maka teman-teman harus mendengarkan penjelasan yang satu ini nih. Halo teman-teman catatan harian kuliah, apa kabar kalian semuanya? Kami harap teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia ya. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya, Kak Iyana, yang akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan untuk membahas salah satu topik di dunia kesehatan. Nah, penasaran kan apa yang akan kita bahas kali ini? Simak terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai sekarang. Keputihan merupakan salah satu kondisi yang umum diderita oleh seorang wanita. Kadang kondisi ini akan memunculkan rasa cemas dan bahkan stres loh teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Tapi ada loh yang masih bertanya-tanya, apakah kondisi keputihan ini normal ataukah malah tidak normal? Atau malah ada yang berpikir bahwa keputihan ini merupakan salah satu tanda dari penyakit yang lain. Nah, sebenarnya apa sih keputihan ini dan bagaimana penjelasannya? Nah, kita cari tahu lebih lanjut ya teman-teman. Nah, pertama-tama, vaginal discharge atau yang sering disebut dengan keputihan merupakan kondisi yang sangat umum dialami oleh seorang wanita. Nah, tandanya apa sih? Tandanya adalah keluarnya lendir berwarna bening atau putih yang keluar dari area jalan lahir. Nah, lendir atau cairan ini bukan tanpa manfaat loh teman-teman, tapi ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah sebagai mekanisme perlindungan organ kewanitaan bagian luar terhadap iritasi. Namun, yang perlu kita ketahui, tingkat kenormalan dari keputihan ini ada batasannya, teman-teman. Nah, lantas batasannya apa sih? Nah, keputihan dikatakan dalam batas normal apabila keputihan yang keluar ini tidak mengeluarkan bau. Nah, tidak mengeluarkan bau ini misalnya apa? Tidak berbau amis, tidak berbau menyengat, atau tidak berbau busuk. Kemudian, keputihan yang keluar ini tidak berwarna. Nah, warnanya itu tetap putih dan bening, dan tidak berwarna yang lain. Kemudian juga, keputihan ini tidak menimbulkan rasa perih, rasa panas, ataupun rasa gatal. Nah, apabila teman-teman mengalami tanda dan gejala keputihan yang seperti telah disebutkan ini, berarti keputihan teman-teman adalah keputihan yang dalam kategori normal, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir. Namun, apabila ada kondisi yang berkebalikan, artinya keputihan ini adalah keputihan yang tidak normal, maka teman-teman wajib waspada. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi keputihan yang keluar itu berbau, kemudian warnanya tidak putih dan bening, dan menimbulkan rasa gatal atau perih bahkan panas. Atau juga keputihan ini sudah menimbulkan luka atau lecet di area permukaan dari organ kewanitaan bagian luar, dan juga menimbulkan nyeri pada daerah panggul. Nah, ketika teman-teman menjumpai atau merasakan kondisi tanda gejala yang seperti telah disebutkan ini, maka teman-teman harus waspada dan segera berkonsultasi ke provider kesehatan terdekat agar segera mendapatkan treatment dan pengobatan lebih dini. Nah, mengapa sih bisa terjadi tanda gejala yang seperti tadi telah disebutkan? Nah, tanda gejala dari keputihan yang tidak normal tadi merupakan salah satu komplikasi dari keputihan yang telah terinfeksi oleh beberapa mikroorganisme. Salah satunya adalah bakteri, virus, dan jamur. Nah, hal ini juga sering disebut dengan STI
Apa itu STI? STI dalam bahasa Inggris yaitu Sexually Transmitted Infection, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan infeksi menular seksual. Nah, ketika teman-teman menjumpai tanda gejala yang seperti ini, maka jangan pernah menunda untuk segera memeriksakan diri ke provider kesehatan terdekat. Nah, keputihan yang normal ini biasa terjadi pada wanita yang usianya masih produktif akibat dari aktivitas hormon-hormon kewanitaan yang masih bekerja secara aktif. Nah, biasanya juga nih, hormon-hormon kewanitaan tersebut akan meningkat pada saat menjelang menstruasi atau setelah menstruasi dan pada saat wanita mengalami proses kehamilan. Maka dari itu, cairan keputihan ini tidak akan bisa dicegah pengeluarannya apabila wanita tersebut masih dalam usia yang produktif. Nah, yang dapat dimanajemen adalah mengupayakan supaya keputihan ini tetap normal dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain. Lalu dengan cara apa? Nah, teman-teman bisa mengupayakannya dengan cara yang pertama, selalu menjaga kebersihan organ kewanitaan dengan selalu rutin untuk membersihkannya dan membasuh dengan air yang mengalir dan bersih. Nah, kemudian yang kedua, pada saat membersihkannya, teman-teman tidak usah memakai sabun ya, karena sabun di sini dikhawatirkan malah akan membunuh bakteri baik di area kewanitaan, sehingga pada saat ada bakteri lain yang datang, dia tidak akan ada yang melawan dan dia lebih leluasa untuk menginfeksi daerah kewanitaan tersebut. Hingga pada akhirnya nanti akan muncul tanda gejala yang telah disebutkan tadi. Salah satunya keputihannya akan menimbulkan rasa gatal pada area kewanitaan hingga memunculkan rasa nyeri di area panggul. Nah, yang keempat, teman-teman bisa menggunakan celana dalam berbahan dasar katun agar mudah untuk menyerap keringat, supaya area kewanitaan ini tetap kering dan tidak terlalu lembab. Nah, yang kelima, guna menjaga sirkulasi udara di area kewanitaan agar tetap normal, maka teman-teman dianjurkan untuk menghindari penggunaan bawahan seperti rok atau celana yang ketat dan berbahan jeans atau nilon. Karena penggunaan celana yang ketat atau rok yang ketat serta berbahan jeans dan nilon ini dikhawatirkan mengganggu sirkulasi udara di area kewanitaan, sehingga akan memunculkan invasi bakteri-bakteri anaerob di area kewanitaan. Nah, yang keenam, teman-teman dianjurkan untuk bisa memanajemen stres ya, supaya hormon-hormon kewanitaan teman-teman ini bisa stabil. Nah, yang ketujuh, teman-teman dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi vitamin dan mineral. Nah, yang terakhir, hindari seks bebas guna menghindari dan memutus mata rantai dari penyebaran mikroorganisme sebagai sebab dari STI. Nah, dengan mengupayakan kegiatan yang telah disebutkan tadi, maka teman-teman sudah dapat mencegah agar keputihan ini tidak terkontaminasi oleh beberapa mikroorganisme penyebab dari STI. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bahwa infeksi menular seksual tidak hanya menginfeksi area organ genitalia bagian luar, namun bisa merambah hingga organ genitalia bagian dalam dan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Nah, contoh infeksi menular seksual atau sexually transmitted infection ini apa sih? Salah satunya adalah kanker serviks yang disebabkan oleh human papillomavirus atau virus HPV. Kemudian ada gonore, sifilis, hepatitis, HIV, dan trichomoniasis, serta ada beberapa macam yang lainnya. Nah, dengan demikian kita wajib aware terhadap kesehatan reproduksi karena hal ini sangat penting. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk selalu berpola hidup bersih dan sehat. Mencari informasi tentang kesehatan, saling berbagi informasi tentang kesehatan sebagai upaya preventif kesehatan. Salam catatan harian kuliah, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya ya. Dadah.